Salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita ngobrol santai. Ada salah satu teman saya di tahun 2000-an kita kumpul bareng dan beliau sekarang kebetulan pas ke Malang. Kita nanti tanya-tanya kepada beliau yang akhir-akhir ini nggak tahu usahanya apa. Yang jelas saya mau mari kita ke lebih dekat dengan beliau. Mas Sob, apa kabar Mas Sob? Alhamdulillah sehat, Pak Sehat, Yogi. Iya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya. Oke, Mas Sob, kita Siap. itu kan sudah lama ya, Ya. nggak ketemu terus ya dunia ini dewi-dewi. Karena Ya. memang saya tahu Mas Sobi ini dulu ya memang sama-sama di media ya. Seingat saya di bisnis Terakhir ya. bisnis terakhir. Terus apa saya kegiatannya apa gitu? Saya itu mulai 2015 ya, tepatnya bulan Juni itu sebetulnya mencoba ya profesi di luar media ini. Alhamdulillah saya bergabung pada sebuah perusahaan retail nasional. Perlu disebut apa enggak? Oh iya disebut no ya. Kebetulan posisi yang dijalani itu masih linear, sama profesi sebelumnya waktu kita di media. Jadi kalau di tempat kita itu di istilahnya itu corporate communication, Pak Yogi. Kalau kata orang kalau dia ini ya semacam humas lah ya. Kebetulan saya kalau di tempat kita di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk itu yang membidangi Alfamart. Oh, Alfamart, ya. Itu saya masuk regional 3. Regional 3 itu mana? Regional 3 itu Indonesia Timur. Oh, termasuk Irian ya? Irian Ya, termasuk kita alhamdulillah mulai pengembangan ke sana tepatnya di Sorong. Oh, Sorong. Ya. Nah, di regional 3 itu kebetulan ada tiga wilayah sih ya, 3 cabang yang saya home base-nya di Jember, di cabang Jember. Terus saya membackup cabang Lombok sama cabang Bali, ya gitu. Ya apa ya, masih ngurusi seperti yang tadi acara yang tadi kita itu corporate social responsibility atau CSR ya masih bagi-bagi bagi-bagi kebaikan. Jadi alhamdulillah matur nuwun ke pihak Alfa, saya ucapkan terima kasih di ulang tahunnya Memoik ke-8 itu saya dibantu. Tugas saya jangan cuma menyalurkan, dan ini kan punyanya Alfa, tugas saya itu menyalurkan saja. Ya terima kasih Mas Sobi karena sudah membantu sebagai di Alfa. Ya karena ya alhamdulillah tadi kita sudah bagi dan muka-muka tahun depan kita sama. Alhamdulillah insya Allah. Mas Sob, di dunia retail ya kayak retail di Alfa itu tantangan yang paling menarik menurut Mas Sob apa? Enggak, ini tantangan umum atau profesi? Profesi. Karena profesinya wartawan dulu kan megur dipanggil zaman betul, kita ya. Betul. Zaman kita kan dipanggil baru teko ini ya. Iya. Kalau di retail ini di Alfa ini bagaimana? Jadi seperti kebalik kita. Kalau dulu di profesi media itu seperti yang Pak Yogi sampaikan. Kita diundang orang, kita yang datang inisiatif dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang posisi itu yang dulu kita berada di posisi diundang. Nah, sekarang kita di posisi yang mengundang. Mengundang tanda kutip ya, maknanya luas karena saya harus menjaga hubungan baik terutama di kalangan media dan salah satu dari sekian media yang kami
jalin hubungan, menjalin apa simbiosis itu salah satunya adalah memoik. Nah ini Pak Yogi ini yang luar biasa ini 8 tahun masih bisa survive, terus inovasi dan sebagainya masih terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. Kalau panjenengan tadi cerita-cerita ini kan memang sebetulnya wis tantangan ke depan yang dimaui kalayak itu kan udah banyak bergeser. Dan apa yang disampaikan Pak Yogi tadi udah mulai mengarah mengikuti perkembangan itu gitu. Nah, saya kalau dulu kan datang kemudian diundang misalkan Alfa itu. Nah, sekarang kita yang menyusun konsep itu. Jadi ngundang teman-teman ya kan. Ngasih rilis, nyiapin foto dan segala keperluannya, termasuk yang paling jadi challenge ya, tantangan itu bagaimana kita bisa menjaga hubungan, terutama hubungan simbiosis, mutualisme, hubungan baik, pertemanan, persahabatan, itu bisa langgeng. Amin. Pak Yogi. Iya. Karena apa ya? Kalau di tempat kita ini kan salah satu hubungan yang memang harus terus dirajut, ditingkatkan, dipupuk itu salah satunya dengan media. Ya, di samping dengan stakeholder yang lain. Ya. Karena karena muncul istilah abang ijone, iya kan, suatu korporasi perusahaan itu media sangat berperan besar di sana. Iya. Kalau yang dimunculkan sesuatu berita yang sifatnya negatif, maka otomatis kan opini masyarakat terbentuk ya. Nah, tugas kita ini tetap menjaga jangan sampai muncul hal-hal yang apa ya sifatnya kita menunjukkan brand awareness kita itu selalu baik di masyarakat. Nah, ujung tombaknya salah satunya adalah dengan media, begitu Pak Yogi. Alhamdulillah, publishing media selama ini kalau di Memoik kita masih 8 tahun, tapi sebelumnya yang dulu ya kita sudah bekerja sama. Cuma ya, kayak sekarang Alfa lebih nganu ya, konkret. Kalau dulu kita ngadakan event apa ya masih bisa bersama Alfa dulu ya. Kayak saya di tahun-tahun pertama sebagai direktur perusahaan media sebelah. Siap. Pokoknya kerjasamanya mbak Alfa. Ya. Apa itu ya Funbike biasa ya, Funbike itu sering dibantu oleh Alfa. Ya mungkin yang saya tahu saat ini mungkin dengan Mas Sob ini ya kagak kaget loh kok sing teko koncoku. Ya karena saya dunia sempit ya. Selama ini teman-teman saya dengan Mas Sob itu udah lama hubungan ya mungkin lebaran ya kita bisa ketemu. Tapi di lebaran itu kita diskusinya enggak diskusi masalah pekerjaan, wis teko teman-teman ya. Ini lagi Pak Sob, di Alfa ini kan apa sih bedane Alfamart karo Indomaret atau Alfa? Oh, Alfamidi. Alfamidi. Nah, itu yang perlu saya kasih tahu apa sih bedane ini di antara dua perusahaan ini. Oke. Kalau Alfamart itu kan di PT Sumber Alvaria Trijaya, TBK. Kita sudah TBK ya. Oke. Nah, Alfamidi itu di PT Midi Utama. Alfamidi itu sebenarnya anak perusahaan kita. Anak perusahaan kita. Nah, termasuk sekarang kita lagi ya sama kayak Memoik. Mana-mana. Ada suara gong, kemudian ada seru, terus ada memontum, terus ada memo ID, Memoik ya. Ada beranak pinak. Nah, Alfa pun juga gitu. Alfamidi ini anak perusahaan kita. Terus sekarang kita juga lagi mengembangkan Lawson. Lawson. Ya sama seperti yang Pak Yogi sampaikan di media bahwa kecenderungan masyarakat kita trennya itu seperti apa. Masyarakat kita sekarang bukan seperti dulu. Kalau dulu namanya koran itu diotong-otong dibaca sampai harus ya habis lah ya dari halaman 1 sampai terakhir. Tapi kan
Pak Yogi tadi menyatakan bahwa masyarakat sekarang kita ini lebih pragmatis. Wes pinginnya sing simpel-simpel aja, kalau perlu berita itu wes tinggal ngrungokno gitu kan. Ya. Nah, salah satunya menjawab tantangan itu Pak Yogi, selera pasar masyarakat seperti apa. Misalkan kalau Alfa Midi ini kan secara apa produk maupun space yang dianu kan lebih luas. Jadi ibaratnya menjangkau yang skala lebih besar dari Alfa. Nah, iya itu. Jadi gini Mas Bob, ya bisnis itu memang aku sih niru gayane wong sugih-sugih ya. Iya. Jadi timbulnya beberapa perusahaan di bawah ini, harapan saya sebagai pemilik itu apa sih butuh masyarakat. Betul. Ya, butuh masyarakat itu memang harus kita sediakan. Jadi kalau media kita di tahun 2000-an itu kan enak ya. Awak dhewe linggo hae dipanggil ya. Dan orang butuh baca. Jadi otomatis saat itu bisnis koran juga jalan, bisnis kehumasan juga jalan. Bisa jalan. Tapi di era-era sekarang di 2020 itu geser sudah geser. Jadi butuh inovasi. Jadi memang kita memang di bisnis jasa publish itu saya kira memang harus menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam arti awak dewe sing jemput bola. Marketnya apa? Marketnya sekarang sudah orang baca kan males ya. Betul. Awak dewe males. Tapi lek sambil nyetir dengarkan itu ya, bisa masuk. Nah, itu yang mungkin kita sama mungkin Alfa juga punya konsep itu, saya juga punya konsep. Yang jadi kendala sekarang dengan situasi di pandemik kemarin ya, di pandemik kemarin mungkin Alfa yang tidak ada sedikit sekali karena memang itu kebutuhan pokok. Yang bisnis yang baru ini kan di rumah ya, di rumah saya itu dekat Alfa Media itu bisnis yang anyar itu kan memang sudah disediakan. Oh pokoknya gorengan itu ya itu ya. Oh ya, Beanspot ya, istilah. Jadi gini konsepnya itu Alfa itu bukan hanya sekedar tempat untuk belanja, tapi kalau bisa untuk tempat untuk nongkrong. Nongkrong bisa menikmati kopi, kemudian ada Beanspot itu kan selain ada semacam apa Kentucky, terus ada sosis dan sebagainya. Ya mengarah ke hospitality. Orang terutama yang dari misalkan dari apa keluarga datang kemudian bisa ya sekedar bisa sedikit berlama-lama lah di tempat kita. Makanya kenapa pola-pola kenyamanan itu selalu menjadi prioritas gitu. Ya sama seperti Mimu lah, menyajikan apa materi yang nanti ke masyarakat itu ya pengennya sih maksimal gitu ya. Begitu Pak Yogi. Iya, terima kasih. Memang aku ndelok Alfa model-model sekarang model asik ya. Sono panggune lah ya. Itu teman-teman semua terima kasih Mas Sob ini. Sama-sama. Karena hari ini kita nyampaikan kepada Mas Sob terima kasih karena Alfa hari ini membantu Memoik di ulang tahun ke-8 ini dipercaya untuk nyalurkan bantuan berupa paket sembako. Semoga Mas Sob ini penerima bermanfaat. Terus doanya teman-teman tadi yang menerima ini ya wis wae. Semoga Alfa Jaya. Terima kasih. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun ke Mimo X yang ke-8 ya. Dengan Mimo masih ingat ke kita itu sebenarnya sudah luar biasa Pak Yogi. Melihat hubungan sampean itu dengan siapa aja ya kan. Kita masih dilirik itu wis seneng gitu Pak Yogi. Itu terima kasih insya Allah. Nanti apa yang bisa kita lakukan senyampang itu masih dalam hubungan yang baik Pak Yogi. Insya Allah lah nanti kita akan selalu untuk support lah. Terima kasih Mas Sobi. Sukses terus buat terima kasih. Teman-teman selalu kalau berita baca di Memoik, kalau belanja di Alfa. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat